Bikinan rumahan. Bikinan rumahan. Enggak anjay. Pagi apa tuh? Biasa. Tempe mah di mana lagi ngeuna es. Mana Yang ngaracik hayam, ngaracik tempe teh orang. Kita tuh wajib bawa ini. Nih. Nyendos bukan ya? Halo dulur Abi Praya. Yo. Finally after 9 bulan saya dan teman-teman tim Abi Praya akan melakukan suatu perjalanan lagi. Kita akan main lagi dan kita akan berkelana lagi. Oh iya, sebelumnya saya mewakili teman-teman Abi Praya minta maaf dulu ya, karena kita baru bisa melakukan suatu perjalanan lagi. Kita baru bisa main lagi itu sekarang. Mengingat kita semua berempat sudah mulai memiliki kesibukan masing-masing. Saya dengan pekerjaan saya, Fauzan juga dengan usaha parfumnya, Acil dengan perkuliahannya, dan ketua kita, Bara, dia sedang melakukan proses untuk melakukan pekerjaan di Jepang. mau kemana? Mau ke Rinjani. Capruk Karinjani. Jadi Anjay, ketua kita telat guys. Telat baru datang. Ledor. Semua udah pada ada di sini tuh. Ngomelin. Apa di begal di mana? Jadi kayak kemarin kita nggak lagi. Ayah. Berangkatlah barang pulang barang di jam. Kita mana milih nomi cai? Ayo pasak aya. Siap. Jadi satu lah, supaya camping kita lur supaya camping diberkahi oleh Allah. Siapkan. Terus tak main nama? Oh tinggal gimana kita mau berangkat? Rencana berangkat jam 2 siang. Ayeuna jam 4, jam 16. Gara-gara naon? Gara-gara ieu taduaan. Dah. Pakai karakter aja. Paling victim ya, dia Big Me, si Big Me, Ustadz P, Big Me. Astagfirullah. Nah, jadi teman-teman, perjalanan hari ini saya dan teman-teman Abi Praya tidak akan dulu melakukan ekspedisi ke gunung atau perjalanan ke gunung. Sebetulnya sih kita udah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Barat. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, kalau kita naik gunung di momen libur lebaran ini, yang bikin kita malesnya itu yang pertama pasti jalan itu macet. Dan yang kedua, pasti di gunungnya itu rame, penuh sama pendaki-pendaki lain. Makanya kita berempat mengurungkan niat untuk tidak dulu ke gunung di momen liburan kali ini. Oke teman-teman, jadi hari ini insya Allah kita akan berangkat. Ini sebetulnya kita tuh ngaret banget ya gitu, karena sebetulnya rencananya kemarin itu kita bakal berangkat itu di jam 2 siang atau di jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Kalaupun paling telatnya sebetulnya itu setengah 3, 14.30. Tapi ini kita akan berangkat. Kayaknya kita bakal berangkat jam 16.00 karena satu dan lain hal sebetulnya yang membuat terlambatnya itu mereka. Yang pertama, ketua kita itu telat bawa pasak. Nih, ketua kita tuh. Ketua kita telat bawa pasak dan itu tuh yang pakai baju merah tuh tadi makan dulu dia tuh, makan siang dulu. Ini udah siang. Jadi akhirnya kita harus berangkat jam 16.00 mungkin nanti. Ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting kita tetap berangkat dan hari ini kita itu keberangkatan kegiatan itu mau camping di PH atau bohong. Di PH atau Pondok Kalimun. Kita tahun sekarang kita sekarang nggak ke gunung dulu ya, karena mungkin lebaran main ke gunung atau jalan-jalan ke gunung di waktu liburan gunung itu kayaknya kurang tepat ya, ketua, benar kan? Benar. Kenapa? Karena terlalu rame. Ya gitu kan, terlalu rame. Kita juga udah cari-cari info. Wah ya kayak di situ nggak ada pas-pasar gunung, nah jadi udahlah kita ngecamp biasa aja di PH. Ya, jadi nanti lanjut lagi ketika mau berangkat. Sekarang kita mau prepare dulu, masukin barang ke dalam tas. Siap. Alhamdulillah teman-teman, setelah tadi hujan alam mendukung, Masya Allah.
Ini mau beli nih kan? Oh, atuh snack merenan wa. Atuh kalaparan. Lain asa tahunan. Ini mah selingan we sebelum kecil. Hanya rumah kerupuk. Atuh pan buat makan merenan. Ya, pamit ya, Pak. Atur nuhun. Tadinya doain ya. Dan aku liatin jam. Itu. Saya kata tidak kan? Udah di Saya kata tidak kan? Patut nabi mengagang gua tuh. Jadi tadi itu di video saya bercanda ya teman-teman. Jadi keterlambatan kita itu bukan karena satu ataupun dua orang, melainkan karena memang pada saat itu cuaca sedang hujan dan hujan itu baru reda di pukul 16.00. Yap, seperti yang sudah saya singgung di awal video, hari ini saya dengan teman-teman akan melakukan perjalanan dan berkunjung ke salah satu objek wisata yang ada di wilayah Sukabumi, yaitu Pondok Kalimun. Pondok Kalimun ini merupakan salah satu objek wisata yang berada di sebelah utara pusat kota Sukabumi, dengan jarak dari pusat kota Sukabumi itu sejauh 7,5 km. Dan yang kerennya lagi, Pondok Kalimun ini dia berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Dengan kondisi geografisnya yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango, menjadikan destinasi wisata yang satu ini menawarkan beragam pilihan rekreasi. Kalau teman-teman main ke Pondok Kalimun Sukabumi, yang pertama teman-teman bisa menikmati hamparan kebun teh. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan trekking ke salah satu curug yang namanya itu adalah Curug Ciberem. Kalau teman-teman mau, teman-teman juga bisa melakukan river tubing atau melakukan camping seperti apa yang akan kita lakukan hari ini. Pada umumnya sih, orang-orang yang berkunjung ke Pondok Kalimun itu biasanya mereka melakukan piknik bersama keluarganya. Entah itu hanya sekedar untuk menikmati alam, berfoto, ataupun buat perang bersama di alam. Nah, untuk HTM-nya sendiri, Pondok Kalimun mengenakan biaya untuk pejalan kaki itu sebesar Rp5.000. Kemudian untuk motor, satu motornya itu sebesar Rp10.000, dan untuk mobil, satu mobilnya itu Rp15.000. Sama jasnya. Ada kalau Tuh. ada. Yang enaknya aja. Tuh, main cek mudik ya? Ini gak naik ya, buat ram nih, sama kerupuk pink. Dia mau mudik guys, tinggali. Maaf kerupuk. Yo, biasa alitan. Nah, alhamdulillah, setelah kurang lebih menempuh perjalanan selama 1 jam, saya dan teman-teman bisa sampai di Pondok Kalimun. Sebetulnya kalau misalnya kita datangnya itu dari pagi, tempat ini itu sangat ramai sekali. Tapi karena saya dan teman-teman itu merencanakan untuk camping, jadi ketika kami datang, orang-orang itu sudah pada pulang. Asa tisen deh. Di mana nggak lagi camping, mau nyawer rame nya di pasar. Nya sih, Berampur nanti, pada orang ngaliwat, ngaliwat. masih di delapan. Nya, Isu kan isu bisa rame. nya. Di Jawa pasti rame soalnya dari sini. Oh. Oke. Jadi saya sama teman-teman itu sempat diskusi untuk menentukan tempat mana yang cocok untuk kita mendirikan tenda. Dan setelah kita putuskan untuk menentukan tempatnya, ada sesuatu hal yang mungkin ini di luar dugaan kita. Saya sama teman-teman melakukan kesalahan yang cukup fatal, yang dimana ketika kita berempat sedang mendirikan tenda, kita baru menyadari bahwa frame untuk mendirikan tendanya itu tertinggal di base camp atau di rumahnya Fauzan. Jadi ayah blunder naon. Si preman tinggal bawa sana di mana aula, atas ada di aula main camping ya mah. Astagfirullahaladzim. Kita tuh ada kesalahan fatal yang dimana pas kita mau ngedirin tenda, kita ingat kalau frame-nya itu ketinggalan di rumahnya Ojan di base camp. Yang alhasil kita jadi nggak bisa ngedirin tenda. Ya.
Jadi ya masih tergeletak aja tendanya gitu. Dan campingnya harus tetap jadi. Akhirnya adik saya, Acil sama Bara, kedua kita lagi balik dulu ke base camp, ke rumahnya Pak Ujan buat ngambil frame yang ketinggalan. Lumayan sih jaraknya sekitar 40 menitan lah dari Pondok Kalimun ke rumahnya Ojan. Jadi ya saya sama Ojan nggak bisa melakukan apa-apa selain duduk di luar, menikmati pemandangan, ya sambil ngopi-ngopi lah. Gimana lagi? Ini menjadi skenario dari Allah. Kita harus sabar dan menerima. Gitu guys ya. Sekarang saya mau ngopi-ngopi dulu, mau minum-minum dulu sambil nunggu Acil sama Bara datang lagi ke sini. Dah. Oke teman-teman, selamat malam. Jadi itadakimasu. Malam hari ini sudah jam 18.58 dan saya sama Pak Ujan, kita berdua masih menunggu kedatangan Bara sama Acil untuk bawa frame dari rumahnya Pak Ujan gitu. Dan ya gak banyak yang bisa saya sama Pak Ujan lakuin. Kita ya cuma duduk aja ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil nunggu Acil sama Bara gitu. Kebetulan posisinya spot yang kita ambil untuk camp itu agak jauh dari gerbang masuk gitu ya, agak belakang gitu. Jadi secara infrastruktur yang ada di daerah belakang itu kurang memadai dibanding camp area yang ada di depan gitu ya. Karena kalau camp area yang ada di depan itu lampu jalannya pada nyala, terus juga toiletnya nyala, ada musola juga, ada saung-saung, ada warung gitu ya. Jadi insya Allah enak lah kalau camp area di depan. Spot camp area yang kita ambil itu agak ke belakang, yang dimana lampu jalannya udah pada mati, udah pada padam gitu ya. Sisa satu sebelah ujung, ada sebelah sana ya. Dan ya nggak ada warung di sini nggak ada warung, nggak ada musola, nggak ada juga teman-teman yang camp yang lain, nggak ada, karena memang semuanya bukan dipusatkan atau ya masih di daerah depan gitu, belum melebar ke daerah ke belakang gitu buat infrastruktur. Makanya nanti mungkin saya juga sama Bara sama Acil, kita berempat lah ya bakal diskusi lagi gitu, bakal ngobrol lagi apakah jadinya di sini, apakah kita bakal maju ke depan di tempat yang udah. Pokoknya nanti saya lanjutin lagi gitu. Juga kita masih nunggu lah, nggak tahu, kayaknya dua anak itu lagi jalan ke sini, lagi di jalan. Dah. Yuk, sholat guys. Enggak, siapa yang bilang nyala? Itu nyala satu. Oh. Terus kemana aja? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman.